Salam secangkir kopi pahit ya. Bagaimana kabar saudara semua hari ini ya? Tetap semangat ya, tetap ya bergairah ya. Sambil ngopi kita akan berbincang-bincang mengenai masalah yang akan kita angkat hari ini ya, yaitu hal yang lucu, aneh ya, tetapi memang membingungkan ya, yaitu manusia ternyata sejak kecil itu diajarkan untuk egois. Manusia ternyata sejak kecil diajarkan untuk menyalahkan orang lain. Jadi saya ingin menceritakan dulu mungkin pengalaman saya. Jadi suatu kali pohon saya kan petani, saya jualan pohon ya. Pohon saya itu ditebang oleh tetangga karena pohon itu terlalu tinggi dan hampir menempel di kabel listrik, tapi kabel listrik yang tertutup. Lalu ditebang oleh tetangga tanpa izin ya, disaksikan banyak teman yang lain. Lalu saya tanya, kenapa pohon saya ditebang? Ternyata satu orang yang menginisiasi itu minta maaf sama saya. Pak Parta, saya minta maaf karena nebang pohon, karena saya lihat pohonnya ini udah mau kena kabel listrik. Tetapi kan salah Pak Parta, kenapa tidak ditebang? Jadi makanya ini kan lucu. Jadi dia minta maaf, tetapi dia menyalahkan orang lain. Nah ini satu hal secara agamawi ya, walaupun dia sangat beragama ya. Saya menyesal sekali ketemu dengan orang yang demikian. Tetapi ya saya bersyukur bahwa akhirnya karakter setiap manusia itu ketahuan. Bahwa memang manusia memang ditakdirkan, bukan ditakdirkan ya. Ya diajarkan sejak kecil untuk menyalahkan orang lain atas apa yang diperbuatnya. Yang lebih parah lagi yang satu yang nebang pohonnya. Nah, ditanya sama istri saya, kenapa Pak kok nebang pohon nggak bilang-bilang, ini kan pohon jualan gitu kan, pohon yang bisa kami jual, ya kami hidup dari jualan pohon, bukan pohon itu dibiarkan terus tidak dirawat, ya tidak menghasilkan apa-apa gitu kan. Lalu dia marah-marah, jadi ibu tidak rela pohonnya ditebang. Apa, ibu minta ganti rugi? Tidak minta ganti rugi gitu kan, jadi kalau tidak rela ya sudah gitu kan. Nah ini hal yang aneh gitu, ketika orang salah dia lebih marah gitu kan. Sama aja mungkin contoh saudara punya hutang terus ditagih sama pemberi hutang, terus kita yang ditagihnya lebih marah. Jadi kan itu suatu hal yang aneh. Kenapa? Karena memang sejak kecil ya ini nanti kita ingat-ingat kenapa itu bisa terjadi. Alam bawah sadar kita itu belajar untuk menyalahkan orang lain. Alam bawah sadar kita belajar untuk menyalahkan keadaan. Jadi tidak ada yang salah dari diri kita. Nah, itu yang menjadi masalah. Sebenarnya secara psikologis ini udah sakit jiwa sebenarnya. Ya, cuma saya nggak mau bilang aja, wah gila lu tetangga, gila lu gitu kan. Tidak seperti itu, tapi itu sakit jiwa. Ya, ketika orang minta maaf, tetapi setelah minta maaf dia menyalahkan orang lain, itu kan orang yang nggak ikhlas dan tidak merasa bersalah. Ketika orang bersalah ditegur, terus dia malah marah-marah, yang negurnya aja nggak marah-marah gitu, nggak minta ganti rugi nggak apa, tapi yang ditegurnya itu marah. Ini hal yang luar biasa ya yang terjadi. Itu yang ya beberapa waktu yang lalu, setahun yang lalu kalau nggak salah. Tapi belum lama ini juga kejadian yang sama ya, tapi dengan kasus yang berbeda. Saya bawa motor ngantar seorang anak sekolah, anak tetangga saya, karena rumahnya dekat hub ya, saya belok dan saya mau masuk ke rumah. Tiba-tiba dari arah kiri ada ibu-ibu nyelonong ya masuk dan hampir nabrak kita. Dan ya saya senyum gitu kan. Saya tahu karena karena posisinya di tikungan ya, tiba-tiba ada motor itu kan tidak kelihatan di spion ya kan. Kan tidak langsung. Tapi si ibunya ini udah tampilannya sangat agamawi, agamis maksudnya, pokoknya pakaian yang sangat rohani lah. Tapi dia melotot ke saya. Saya kan tambah ketawa lagi gitu kan. Saya tidak ingin marah. Kesalahan dia adalah ketika dia mendahului dari sebelah kiri, tidak melakson. Terus kedua ya memang kami sudah mau masuk pintu rumah gitu kan. Terus dia yang merasa benar dan saya salah gitu kan. Nah ini satu hal yang apa ya? Kalau mau dibilang gila ya gila. Karena saya udah masuk pintu rumah kok tiba-tiba dia nyodok ya dari arah kiri, untuk nggak nabrak gitu kan. Jadi saya prihatin gitu. Mungkin banyak manusia juga prihatin, bahkan ada anekdot ya. Jangan percaya ibu-ibu, dia ngesen kiri beloknya kanan. Jadi itu sesuatu hal masalah sebenarnya.
tapi tidak dianggap masalah. Itu yang masalahnya. Jadi sesuatu yang sebenarnya bermasalah besar, tapi sebenarnya tidak dianggap masalah. Yaudah, abaikan saja. Tapi gini, kenapa manusia bisa begitu? Ya, sebagai orang yang tetangga saya itu sangat agamawi lah, agamis lah, rohani lah kelihatan. Tapi kok dia bisa begitu? Terus yang lebih parah lagi, bahwa yang menyaksikan itu adalah ustadz. Di depan rumah saya itu ada 2 orang ustadz, yang satu ustadz terkenal, yang satu ustadz inilah. Nah, mereka cuma nanya, Mas, kamu harus izin dulu, kalau enggak nanti bermasalah. Tapi dia tidak menegur bahwa itu adalah sebenarnya ketika merusak sesuatu hak milik orang lain, itu sebenarnya tindakan kriminal, tindakan pidana. Sebenarnya saya bisa mempidanakan orang yang menebang pohon saya karena tanpa izin, dan itu merugikan orang lain. Tetapi orang yang punya ilmu agama justru hanya bicara cuma sambil itu mah masalah kecil, ya udah terserah lah gitu. Yang ini saya sudah memperingatkan. Nah, itu sebenarnya hal yang nggak bisa. Nah, jadi sebenarnya yang sakitnya itu banyak gitu loh, kalau bicara tentang suatu kejadian ini. Nah, ini yang yang menggelitik. Kalau saya sih mungkin menanggapi sambil ketawa, dunia itu aneh ya. Dunia itu aneh, sangat aneh. Ya, jadi orang yang bersalah itu justru menyalahkan orang lain. Jadi, mungkin ada banyak ya. Saya mungkin tidak bisa menceritakan waktunya. Begitu banyak kejadian-kejadian yang saya lihat di jalan gitu kan. Dimana orang yang salah, orang yang marah-marah, orang yang salah, orang yang menuduh orang lain. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Nah, kita balik ke masa kecil kita. Kita balik ke tradisi kita. Jadi gini, kita sering melihat ada anak kecil bayi ya baru bisa berjalan ya, lalu jatuh, gitu kan, terus nangis, terus ibunya bilang apa? Wah, kodoknya lari gitu kan. Wah, ini ubinya yang nakal ya, dipukul saja. Iya, ini ubinya, dipukul kamu nakal ya. Jadi yang disalahin adalah ubinya. Terus ada anak kecil yang 1 tahun gitu, terus dia lari jalan gitu, sambil lari-lari tiba-tiba kejedot gitu. Terus sama orang tuanya bilang, waduh mejanya yang nakal ini, aduh meja nakalnya kamu ya yang dipukulnya. Nah, ketika masih kecil kita dilatih sama orang tua kita ya. Untuk Indonesia saya tidak tahu di luar negeri, tapi di Indonesia semua orang tua tuh pasti begitu. Kalau anaknya celaka, jatuh, nangis, ya kan yang disalahin pasti yang dia tabrak gitu kan. Nah, sehingga ini secara psikologi ya, maaf ya, saya bukan ahli psikologi, saya bukan rohaniawan, tetapi saya melihat ini ada hubungannya gitu kan. Secara psikologi manusia sejak kecil diajar untuk menyalahkan orang lain. Kalau saudara punya utang, ditagih utang, terus saudara nggak mau bayar, ya saudara salah gitu kan. Tetapi yang disalahin apa? Debt kolektornya gitu kan. Wah, nagih-nagih mulu, saya nggak punya duit. Ya kalau nggak mau ditagih jangan berhutang, kan sebenarnya gitu. Nah, hal-hal yang lucu ya, ini lucu. Kita nyantai sambil ngopi ya, membahas hal yang lucu, tetapi sebenarnya ini dalam, maknanya sangat dalam, yaitu bahwa kita sebenarnya sudah sakit jiwa. Serohanian apapun, sesering apapun saudara berdoa, sebanyak apapun saudara berpuasa di dalam 1 tahun, ketika saudara masih melakukan hal-hal yang demikian, saudara sakit jiwa. Ya, kita sakit jiwa gitu kan. Sama lah, saya juga dulu seperti itu. Ketika saya salah gitu kan, saya nyalain orang lain gitu kan. Oh, lu yang salah. Saya bertengkar sama istri saya, kadang-kadang kamu yang salah. Nah, sebenarnya jadi nggak ada titik temunya, karena tidak ada orang mau mengaku bersalah gitu kan. Saya belajar ini bertahun-tahun sampai umur saya 45, umur saya 50 tahun sekarang. Ketika umur saya 45 tahun, saya belajar untuk kalaupun saya benar, saya minta maaf. Dan itu berat. Jadi suatu kali saya menegur orang karena dia melakukan tindakan pidana ya. Lalu dia marah-marah. Ya, dia marah-marah, dia mau pukul saya segala macam gitu kan. Ya sudah, saya terima, saya yang salah karena saya menegur Anda. Ya, Bapak saya tegur nggak terima, ya sudah, berarti saya yang salah, saya yang menegur, jadi saya yang salah. Ya sudah, gitu kan. Berarti orang itu ya tidak bisa diberitakan kebenaran. Jadi saya belajar untuk minta maaf walaupun saya benar. Jadi itu hal yang sulit yang saya pelajari setelah umur saya 45 tahun. Dan sampai hari ini saya juga belajar. Sekalipun saya benar, saya menegur orang, saya minta maaf. Ya, ada orang bermasalah dengan saya selalu berusaha saya yang minta maaf. Walaupun saya tahu sebenarnya saya tidak salah apa-apa gitu kan. Nah, ini hal yang sebenarnya harus kita pelajari sebagai manusia. Karena kalau kita tidak melakukan itu, sebenarnya
bullshit, omong kosong kita belajar agama dan rohani. Karena ternyata ya, kalau saudara saya ketemu dengan orang-orang ya, rohaniawan lah ya, itu dari berbagai agama lah, terutama agama yang besar di Indonesia, agama yang keduanya di Indonesia. Rata-rata mereka juga ternyata sama. Bullshit gitu, omong kosong. Apa ya? Ketika kena serangan jantung segala macam, yang disalahin makanan. Wah, ini gara-gara makan ini, gara-gara makan itu. Loh, kan kita sudah tahu makanan itu mengandung kolesterol. Kalau kita makan, kita bisa kena serangan jantung atau kena serangan. Kenapa harus salahin makanan? Ini gara-gara makan ini, gara-gara makan udang, gara-gara makan. Nah, itu rohaniawan loh, rohaniawan. Makanya cek lah, rohaniawan. Ya, saya tidak bilang semua ya, tapi rohanian umumnya mereka tuh kena serangan jantung, kena serangan stroke segala macam. Kenapa? Karena mereka itu ingin hidup enak, tetapi menyalahkannya makanan. Padahal yang disalahkan mulut kita, seharusnya diri kita sendiri. Kenapa kita makan sesuatu yang memang membahayakan diri kita sendiri? Kalau orang merokok dibilang haram, rokok itu dosa gitu kan. Gitu kan rohaniawan gitu kan, wah rokok itu haram, tetapi makanan yang mengandung kolesterol juga seharusnya haram karena itu merusak tubuh kita gitu kan. Nah ini hal-hal yang menggelitik kita lah, ya. Kita sambil santai ya. Sebenarnya dulu saya banyak mengalami itu, sebenarnya sakit hati, istri saya juga mengalami sakit hati, kok kita yang bener, kok kita yang dimarahin, kita yang bener kok seolah-olah kita yang salah. Tetapi kita belajar bahwa ternyata memang kita sejak kecil dilatih untuk menyalahkan keadaan. Sejak kecil kita dilatih untuk menyalahkan orang lain, ya kan? Nah ini yang harus kita renungkan bersama ya. Ya karena kita tidak pernah belajar, dari kesalahan. Kita tidak pernah belajar untuk mengakui bahwa diri kita salah. Jadi kenapa ini bisa terjadi? Kembali ke karakter manusia yang berdosa. Jadi manusia itu dilahirkan sudah berdosa memang, karena keturunan orang berdosa. Sama seperti gini, kalau ada monyet ya kan melahirkan anak, ya tetaplah anak itu monyet gitu kan. Nah, sama ketika Adam melahirkan kita semua sampai ke dunia sampai saat ini, Adam itu adalah orang berdosa, adalah penjahat. Ya, karena dia adalah orang yang menentang Allah dengan cara dia merasa bahwa dia nggak merasa bersalah makan buah holi itu. Yang dia salahin si Hawa. Hawa salahin si Adam. Ya mereka tidak menyalahkan setan yang merayu mereka untuk makan itu. Nah, yang membuat Allah marah akhirnya mengeluarkan mereka dari Taman Eden, dari Taman Firdaus itu kan, sehingga mereka tidak bisa hidup enak lagi. Karena ketika mereka salah, ya mereka sudah tahu itu nggak boleh dimakan. Ya, tetapi ketika mereka makan, mereka saling menyalahkan. Nah itu sebenarnya yang sumber masalahnya gitu. Jadi sebenarnya kalau mereka tahu sesuatu itu nggak boleh dimakan, lalu mereka tergiur untuk memakannya, ya seharusnya minta maaf, ampuni saya tahu bahwa itu nggak boleh dimakan, maka ampuni saya tergiur gitu kan. Ini enggak, Adam sama Hawa kan saling menyalahkan. Ini perempuan yang kau tempatkan di sisiku, inilah yang ngasih aku makan. Padahal Adam tahu bahwa memang buah itu nggak boleh dimakan. Nah, jadi karena kita memang naturnya dari Adam sudah punya karakter untuk menyalahkan orang lain kalau kita bersalah. Makanya ya itu anak bayi dilatih untuk menyalahkan lantai, padahal dia jatuh sendiri, itu kesandung sendiri, lantai yang disalahkan, kejedot meja yang disalahkan. Nah, hal-hal itu secara psikologis dan secara rohani udah ngaco kita. Ya, sebesar apapun saudara belajar agama, belajar rohani, itu bullshit, omong kosong. Karena apa? Karena kita tidak bisa memulihkan, ya. Tidak memulihkan diri kita sendiri, tidak, natur dosa kita itu tetap ke bawah-bawah. Dari kecil sampai besar sampai kita tua, kita adalah kebiasaan untuk menyalahkan orang lain. Ya cek saja, kita tes di dalam satu keluarga, kita tes di dalam keluarga kita sendiri, di dalam hidup kita. Ya berapa banyak sih sebenarnya kita menyalahkan orang lain. Wah yang lebih parah nih dengan politik nih, gara-gara Jokowi, gara-gara Anies, gara-gara Bima Arya gitu. Wah jadi semua pemimpin disalahin ya. Ya, yang lebih lucunya adalah orang-orang rohani yang ngomong begitu, rohaniawan yang ngomong begitu. Ini kan lucu, padahal pemimpin-pemimpin yang ada di atas kita itu yang menetapkan
adalah Allah. Jadi ketika kita menyalahkan pemimpin, sebenarnya kita menyalahkan Allah itu sendiri. Karena Allah yang mendudukan. Tidak ada seorang raja diangkat menjadi raja kalau tidak Allah mengizinkan. Ya, Firaun pun diangkat oleh Allah untuk menjadi raja. Dan dia lebih terkenal loh daripada Musa. Firaun filmnya udah berseri-seri banyak. Ya, tetapi Musa cuma satu film aja yang terkenal seperti itu. Contohnya seperti itu. Jadi di dalam hidup kita, yuk kita belajar untuk tidak menyalahkan orang lain. Walaupun kita punya natur dosa untuk menyalahkan ya. Sejak Adam kita memang sudah punya gen gen bandit ya, gen untuk egois, gen untuk menyalahkan orang lain, gen untuk menyalahkan keadaan gitu kan. Wah, gara-gara saya tinggal di Indonesia, saya mendingan tinggal di Australia gitu kan. Padahal untuk lahir di Indonesia tuh Allah yang menentukan. Wah, gara-gara saya orang China, saya dihina, dia dicaci maki. Gara-gara apa? Banyaklah ya, secara suku, agama, ras itu banyak orang yang menghina orang lain karena misalnya sukunya, karena agamanya, karena rasnya gitu kan. Waduh, gara-gara ini sih saya jadi orang kaya. Ya, maka bapak saya sih miskin gitu, jadi makanya saya tertindas terus gitu kan. Waduh, gara-gara ibu saya sini gitu kan. Ibu saya seorang pelacur, maka saya jadi bandit sekarang. Jadi kita selalu menyalahkan yang sebenarnya tidak perlu disalahkan gitu kan. Jadi saya ada belajar sejarah dan ini mungkin nggak banyak orang tahu. Nah, saya berani ngomong ini ya karena orang tokoh ini kalau dibicarakan pengikutnya tidak akan marah karena lebih ini. Tapi kalau tokoh yang lain saya khawatir saya nanti dianggap pelecehan. Jadi tokoh ini namanya Yesus ya. Jadi maaf kepada semua orang Kristen, tokoh ini namanya Yesus. Nah, orang Kristen menganggap bahwa Yesus adalah Tuhan dan sangat suci. Tetapi tahu nggak bahwa nenek moyangnya Yesus yang bernama Rahab, saya belajar sejarah dan silsilah. Rahab itu ada seorang pelacur ya. Ketika bangsa Israel mau masuk ke Yeriko itu pengintai dari orang Israel itu ditolong oleh sama Rahab. Nah, Rahab itu akhirnya kawin dengan orang Israel dan itu nenek moyangnya Yesus gitu kan. Jadi kalau bicara kenapa Yesus itu sungguh mulia dan segala, tapi lihat nenek moyangnya. Tapi Yesus tidak akan menyalahkan Rahab yang pelacur itu kan. Nah, yang selanjutnya adalah kembali lagi kepada suku awalnya. Jadi kita tahu Yakub ya, kalau saudara belajar sejarah tentang Israel ya, ada di Al-Quran, ada di Injil, semua itu ada ya. Si Yakub ini punya anak, salah satunya adalah Yehuda yang kemudian disebut Yahudi kan. Yehuda ini dia punya anak, menikah dengan seorang wanita yang namanya Tamar. Lalu anaknya Yehuda ini mati, anak sulungnya mati. Nah, secara adat istiadat si Tamar ini, menantunya itu harus mengawini adiknya ya. Jadi apa ya, mengawini adik ipar itu tradisi, harus itu, dan itu wajib, itu secara tradisi. Tetapi Yehuda sebagai mertuanya itu menolak karena dianggap bahwa adiknya ini masih terlalu muda untuk dikawinkan dengan kakak iparnya gitu kan. Tetapi akhirnya Tamar ini merasa terhina dengan semuanya itu. Akhirnya dia jebaklah Yehuda ini, dan akhirnya Yehuda ini tidur ya dengan Tamar. Jadi si mertuanya ini nidurin Tamar dengan dijebak gitu. Setelah sadar, wah Yehuda marah gitu kan, luar biasa, dan dia merasa malu meniduri menantunya sendiri. Nah, lalu si Tamar itu berkata, puas lo gitu kan, lo nggak menikahkan saya dengan anakmu yang selanjutnya. Nah, jadi Tamar ini siapa? Karena Tamar ini nenek moyangnya Yesus gitu kan. Jadi kalau bicara salah menyalahkan, seharusnya Yesus ini menjadi orang yang jahat ya, karena nenek moyangnya itu jahat. Nah, seringkali di dalam hidup kita tuh kita begitu. Ketika kita jahat, karena kita merasa bahwa nenek moyang kita jahat, bapak kita penjahat, ibu kita penjahat, kakek kita penjahat, terus kita jadi ikut-ikutan karena kita menyalahkan mereka. Nih, gara-gara mereka saya miskin, gara-gara mereka nih saya jadi terbawa-bawa narkoba, gara-gara mereka tuh saya jadi perampok, gara-gara mereka. Nah, jadi karena apa? Padahal karena apa ya? Karena kita sudah terbiasa nasib hidup kita itu kita anggap yang salah orang lain. Nah, sebenarnya ketika itu terjadi, makanya saya bahas ini kenapa?
ketika kita mulai menyalahkan orang lain, sebenarnya kita tanpa sadar menyalahkan Tuhan, ya kan? Tanpa sadar kita menyalahkan Allah yang melahirkan kita. Kenapa saya dilahirkan sebagai orang Tionghoa? Kenapa saya dilahirkan dari ibu kandung yang seorang pelacur? Kenapa saya dilahirkan dari dari suatu bangsa di Afrika yang terbelakang? Kenapa saya harus lahir di Papua yang direndahkan dan banyak dilecehkan misalnya? Nah, hal-hal seperti itu kan yang tidak bisa kita pilih, di mana kita lahir, siapa orang tua kita, siapa nenek moyang kita, apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Itu berdampaknya besar ke situ. Karena itu saya bahas. Yuk kita belajar untuk dari hal-hal kecil kita untuk tidak menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Semua sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, semua yang sudah ditetapkan Tuhan bagi hidup kita, itu harus kita nikmati, harus kita ambil hikmahnya, harus kita pelajari, dan kita mengucap syukur atas semua yang terjadi. Jadi tidak perlu menyalahkan orang lain gitu kan. Jadi ada dulu ya ini kejadian nih. Seorang anak kecil dikasih motor sama ibunya, sama bapaknya, motor baru, anak kecil ya masih di bawah umur, akhirnya kebut-kebutan gitu kan. Wah, tahu sendiri ya, anak kecil kalau naik motor rame-rame bisa berempat berlima. Satu kali dia nabrak mobil, ya bro. Nah, yang bawa motor ini yang mereka berantakan lah semuanya, dan ada yang meninggal. Yang disalahkan siapanya? Yang mobilnya. Karena minta pertanggung jawab, dituntut, diminta ganti rugi motor, minta ganti rugi nyawa, dituntut ke pengadilan segala macam. Coba saudara pikir, yang salah siapa? Yang salah adalah orang tuanya. Kenapa orang tuanya? Ya anak di bawah umur. Ya mereka bukan cabai-cabean ini. Kalau cabai-cabean mungkin perempuan, ini enggak, anak kecil. Dan saya sering banyak melihat segitu, dan saya ini yang kurang ajar nih orang tuanya gitu kan. Tapi orang tua tidak mau disalahkan karena beli motor, karena bagi mereka beli motor itu supaya kesayangan, anak kesayangan beli motor baru segala macam. Nah, coba setelah mengikuti OPCD ini kita belajar. Saya ingin mengajar kita semua. Saya bukan rohaniawan, saya bukan psikolog, ya. Tetapi mari yuk kita belajar untuk tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan orang lain, ya. Sambil santai saja, kita bahas sambil ngopi, ya, supaya kita menemukan sebenarnya kehidupan kita yang sesungguhnya. Sebab kalau tidak, kita akan menjadi orang yang jahat seumur hidup. Dan masalah terjahat kita adalah karena kita akhirnya menyalahkan Tuhan atas semua kejahatan kita. Sama seperti Adam, ya, sama seperti tetangga saya, sama seperti ibu yang nyodok dari kiri, ya kan, sama seperti orang tua yang anaknya mati kecelakaan karena ngebeliin dia motor gitu. Ya yuk kita merenung mulai hari ini, kita belajar lagi untuk bertanggung jawab atas apa yang terjadi di dalam hidup kita. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa